Halo teman-teman, kembali lagi di Home Property. Kali ini kita review di Kota Klaten, dan rumah ini itu dekat dengan rumah sakit ya, dan di sini kan banyak banget rumah sakit. Jadi rumah ini sebenarnya cocok buat dokter-dokter yang tinggal di Klaten atau kerja atau dinas di rumah sakit terdekat ya, dan bisa dipakai juga buat investasi, misalnya nanti pindah lokasi, mutasi ke rumah sakit yang lain. Itu juga bisa ya. Nah, langsung aja kita review rumah dengan luas tanah 116 meter persegi ini dengan luas bangunan sekitar 140 meter persegi. Ada hal-hal yang menarik dari rumah ini tentunya yang saya notice ketika saya review pertama kali tadi di dalam. Oke, ini kalau dilihat dari sisi garasinya cukup luas ya. Ini kalau buat satu mobil aja masih sisa, tapi kalau buat dua mobil sih ngepres ya. Tapi ya ini bisa lah buat sebelah sini buat sepeda motor 2 atau 4 sepeda motor misalnya buat ART gitu ya. Terus di sini sudah ada motif batu alam. Nah, ini menambah kesan alami dari rumah ini dan adem juga ya. Padahal Klaten itu kan kalau siang hari panas ya, nggak cuma Klaten doang sih, Jogja juga panas juga ya. Oke, kita langsung ke sini. Taman ini kita bisa modifikasi nanti, misalnya kalau teman-teman mau betulin ya, tamannya dibikin indah. Ini tamannya juga cukup luas ya, nggak terlalu luas banget tapi cukup untuk bikin taman yang segar gitu. Untuk pintu gerbang juga nanti kalau misalnya ya, di rumah saya itu ada mesin otomatis. Kalau teman-teman mau bikin pintu gerbang otomatis, tinggal pasang di sini mesinnya, gitu. Jadi udah enak ini dudukannya, mesinnya untuk pintu gerbangnya juga udah oke, gitu ya. Jadi cocok lah. Terus kita masuk ke rumahnya. Untuk pintunya ini juga dari pintu baja motif kayu, mereknya Fortress ya. Jadi ya tahan lama dan kuat sekali. Pintunya ada, ini bisa dibuka juga ini pintunya. Jadi ada dua bukaan. Wah, keren ya. Kalau misalnya mau ada acara yasinan gitu ya, atau hajatan di rumah ini, buka aja semuanya gitu. Tapi kalau misalnya pas santai ya ini ditutup ya. Ini nggak perlu dibuka gitu. Casual, elegan gitu. Oke, kita masuk ke sini. Lantainya pakai granit warna hitam, corak putih ya. Terus ini langsung luas, dan sebenarnya kalau kita masuk ke sini ya, pandangan ke sana, wah, langsung dapat view taman belakangnya teman-teman. Selain taman belakang, rumah ini juga sudah ada ini tempat untuk TV, dan ada tasnya. Ini tas teman saya yang biasanya suka nge-review kamar, tapi sekarang udah lagi di kamar mandi ya. Ini bonus teman-teman. Jadi teman-teman langsung kalau beli rumah ini langsung dapat tempat TV seperti ini. Tinggal beli TV-nya ya. Kalau TV-nya nggak dapat soalnya ya. Terus, nah kalau misalnya teman-teman buat ini sebagai ruang keluarga ya. Misalnya sini dikasih kursi ya, sofa ya. Nah, selain dapat view TV-nya secara langsung, teman-teman juga bisa langsung dapat view taman yang ini bisa dibuka semuanya ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya siang hari nih pengen seger-seger nih ya, langsung dibuka semua jendelanya, full semuanya bisa dibuka semuanya. Ini saya letakkan dulu di sini ya, dari tadi kok pegang terus. Nah, jadi tamannya juga cukup luas, teman-teman. Langsung dapat view atas dan dapat pencahayaan yang cukup terang di sini. Nah, untungnya kacanya itu juga nggak kaca bening ya, jadi kaca yang masih ada filternya supaya cahayanya nggak semuanya masuk ke dalam rumah, jadi nggak silau gitu.
ruang keluarga sebenarnya sekitar 4 sampai 5 meter itu aja udah cukup. Tapi di sini itu panjang banget. Panjangnya sampai segini ya, teman-teman. Jadi ini kalau anak-anak misalnya mau dibikin kayak zaman dulu kita sering main ini ya, sepak bola yang pakai kertas yang ditekuk-tekuk itu. Nah, ini cocok banget ya. Ini untuk anak-anak dokter yang pengen aktivitasnya nggak pakai smartphone terus ya, rumah ini cocok banget. Di sini ada kamar ya, kamarnya nggak terlalu luas dengan sekali lagi pintunya merek yang sama ya. Nah ini kamarnya sekitar 2 kali 2,5, 2 kali 3 lah ya, nggak begitu luas. Kalau buat anak kecil oke, buat ART juga oke juga gitu. Sebelah sini ada dapur. Yang dapurnya kalau kita lihat dari sini, dia itu coraknya ke bawah. Kesannya kayak dapur-dapur di luar negeri, bener nggak? Ya, kayak dapur-dapur di luar negeri. Terus kita masuk ke sini, ada sinknya ya, dan tinggi dari sinknya ini juga cukup proper. Misalnya kita kerja ya, pulang kerja terus ke dapur ini ya, kita merenungi apa yang kita kerjakan tadi di kantor kayak gini ya, sambil sambil nyalain air kayak gitu. Nah, posisinya pas banget seperti ini. Jadi kalau mau sambat di sini juga. Di sini tempat untuk kompor ya. Ini udah disiapin bolongan buat buat selang kompornya, dan kitchen setnya ini juga sudah dapet semuanya komplit, soft opening juga. Ini ada rak piring ya. Terus ini ada laci untuk naruh sendok dan garpu. Terus ini juga ada lemari juga ya, lemarinya juga ada di sini juga. Atas juga ada, ini kan ruangannya ini kan tertutup ya teman-teman. Ruangannya dapurnya ini kan tertutup ya. Terus kalau kita masak nanti udaranya keluarnya kemana? Nah, sebenarnya kita bisa opsinya ini dibuka, jendelanya ini dibuka ya, atau kita pasang exhaust di sini gitu. Kita pasang exhaust di sini. Terus di sini juga ada akses pintu keluar ke garasi. Tuh. Nah, terus tadi kita belum review kamar mandinya ya, di lantai 1. Di sini itu ada kamar mandinya, teman-teman. Jadi pertama sebelum masuk ke kamar mandi, ini ada wastafelnya. Ini kalau dikasih kaca sudah komplit banget ya. Jadi kalau misalnya tadi di dapur sambat kurang puas, di sini bisa sambat lebih puas lagi. Ini kamar mandinya ya teman-teman. Cuman untuk kamar mandi di lantai 1 ini itu dia belum pakai shower double. Jadi kalau mau dikasih water heater itu harus dimodifikasi lagi. Dan WC-nya ini pakai WC jongkok. Jadi ya sebenarnya nggak masalah ya, bahkan di rumah saya pun tak kasih 2 opsi, ada yang WC jongkok dan WC duduk gitu ya. Jadi kalau buat yang suka jongkok ya di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya ya. Nah, lantai 2 itu bisa diakses di ruang keluarga ini. Ini lapangan buat anak-anak ya misalnya. Terus lantai 2 itu kalian bisa langsung naik ke sini dengan letter U ya lantainya. Nah, ini untuk tangganya itu letter U. Jadi kita naik seperti ini terus ke sini, dapat view ke dapur itu. Jadi kalau istri kita lagi masak, kita bisa intip di sini. Halo sayang gitu. Oke, kita naik ke atas. Di atas ini isinya kamar semua, dan ada yang shocking juga ya, nanti yang mengejutkan di atas ini. Kamarnya 3 di sini. Ini ruang transisi ya, dan nggak terlalu luas. Terus di sini kita langsung bisa dapat view bawah. Di situ ada ruang tamu, terus ada ruang keluarga dan lain-lain sebagainya ya.
Terus untuk kamar mandi yang kedua itu ada di sini. Ini ada wastafel. Terus ini ada kloset duduk ya. Terus ini shower, cuman sekali lagi ini masih satu, belum dua. Jadi kalau misalnya mau ditambah untuk water heater ya, kalau misalnya yang mau model yang dua keran gini harus dibongkar dulu baru dapat water heaternya. Tapi kalau misalnya water heater cuman butuh satu saja di ruangan ini, itu ada gitu. Kita review kamarnya dulu ya, kamar yang pertama di lantai 2 ini. Nah, ini kamar pertamanya, kita dapat view depan. Selain itu juga dapat extra room juga, sekitar 2 meter. Ini 2 meter, panjangnya ke sini 1 meter lebih dikit. Ya, ini extra roomnya. Kalau kita hitung sini ke sini ya sekitar 3x3 lah ya, 3x3 dengan jendela yang cukup luas seperti ini. Misalnya di situ mau dikasih tempat tidur, bednya di situ, nah masih dapat ruangan segede ini. Terus dapat juga teras atas atau kanopi ya, oh bukan kanopi, apa ya, teras atas lah ya, kayak gini. Jadi kalau misalnya mau duduk-duduk di atas ini, mau lihat kantornya, rumah sakitnya, itu ada gedung bedah, sentral, terpadu, dan critical center gitu. Jadi deket banget dengan rumah sakit ini. Jadi misalnya teman-teman yang beli rumah ini itu dokter, rumah sakit tinggal jalan aja ya, pakai motor, nggak perlu pakai mobil Pajero. Oke, terus kita lihat untuk kamar selanjutnya di sini teman-teman. Ini kamarnya 3x3 ya, dan ini kamar standar lah ya, dan ini dapat jendela yang gede juga. Ini bisa dibuka 2, yang bisa dibuka, tengahnya fix ya, tengahnya mati. Ini sama dengan jendela yang di depan tadi. Dan ini kalau misalnya keluar ke situ bisa sih, cuman bahaya ya. Ke bawah itu langsung view taman di lantai 1 tadi gitu. Nah, ini yang kejutannya. Coba teman-teman lihat di sini. Ini kamar yang ketiga. Dan kalau teman-teman lihat itu pintu itu kamar mandi teman-teman ya. Ini yang kerasanya bikin luas banget. Masuk ke sini 5x4 kalau nggak salah, 3 ya, 5x3 luas dari kamar ini. Ini jadi master bedroom sih ya. Terus udah dapet jendela juga, view-nya juga taman di bawah situ ya, meskipun nggak langsung taman secara keseluruhan ya, tapi dapat view taman lah gitu. Nah, kamar mandinya itu seluas ini teman-teman. Kamar mandinya seluas ini, luas banget. Ini berapa ya, sekitar 2,5 kali 2,5. Iya, 2,5 kali 2,5, luas banget ya. Ini udah WC duduk ya, terus ini sudah 2, jadi kalau mau pasang water heater tinggal pasang ini, udah ada colokannya, itu ada colokannya juga ya. Nah, terus di sini juga udah ada wastafelnya ya, tinggal pasang kaca aja di sini. Misalnya bangun pagi gitu ya, terus mau berangkat kerja, kita ngaca di sini, you are the great. Nah, kita bisa afirmasi di sini, you are the great one gitu. Nah, gitu ya untuk review dari rumah ini secara keseluruhan. Sekarang kita akan bahas mengenai harganya. Yuk langsung aja di bawah. Oke teman-teman, jadi itu tadi review kita di rumah ini. Dan untuk rumah ini itu airnya sudah pakai sumur ya, jadi tinggal listrik aja. Listriknya itu 1.300 watt ya, jadi tinggal bayar listriknya, mudah ya kan. Nah, untuk harga dari rumah ini harganya 1,2 miliar
lokasi di tengah kota Klaten, dekat dengan rumah sakit. Tentunya kalau misalnya yang beli rumah ini itu dokter, sangat worth it banget gitu, karena ya bisa langsung praktek, bahkan jalan aja atau pakai sepeda ontel bisa lebih sehat untuk ke rumah sakitnya. Nah, buat teman-teman yang mau beli rumah ini, teman-teman bisa hubungi nomor Home Property, nomornya sudah baru sekarang ya, 08222 100 4442, atau langsung saja klik linknya di website homeproperty.id. Sampai ketemu di review-review selanjutnya. Bye-bye.